Biarlah Engkau tuntun kami lebih dalam lagi mengenal Engkau, lebih dalam lagi mencari, lebih dalam lagi menyembah, lebih dalam lagi mengasihi Engkau. Kami buang keegoisan kami, kami buang kepentingan pribadi kami hanya untuk Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Bertatalah dalam hidup kami, bertatalah dalam keluarga kami, bertatalah dalam masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami bangkit, jemaat Bukit Ilot bangkit menjadi pemenang-pemenang ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Engkau yang kuatkan yang lemah, Engkau
Kau pulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Beri kami sukacita yang berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk. Masih bisakah mengucapkan selamat tahun baru? Ya, selamat tahun baru 2023 ya. Kita harus memiliki hati yang baru, sukacita yang baru, amin. Mengharapkan yang baru, berkat yang baru. Setuju katakan amin. Nama Tuhan. Ya, wajahnya juga baru. Kenapa wajahnya baru? Karena ada senyuman yang baru, sukacita terpancar dari hati yang baru. Amin. Ya, yang dipulihkan Tuhan setiap hari. Di nama Tuhan, saya dikasih tema dengan Pak Gembala di sini, Pak Andri, hidup berfokus pada kekekalan. Ya, kekekalan, hidup yang kekal. Jadi inilah yang ditemukan oleh Paulus. Ketika Paulus menjadi pengusaha, ketika Paulus menjadi imam, ketika Paulus menjadi pejabat yang tinggi, dan dia orang yang mengganggu gereja di masa itu, orang yang mengganggu kehidupan kekristenan, tidak segan-segan membunuh orang-orang Kristen. Tapi ketika Paulus berjumpa dengan kekekalan, yaitu Yesus, ya, ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka hidup Paulus itu diubahkan. Yang tadinya tukang marah menjadi tukang senyum. Gitu ya. Yang tadinya pembunuh menjadi mengasihi, ya. Yang tadinya egois mencari duit, yang sekarang memberi duit. Saudara, beda saudara. Dia anggap bahwa dahulu itu sampah, ya. Dahulu itu sampah. Sekarang ketika aku berjumpa dengan Yesus, bahwa hidupku adalah Kristus. Amin. Ya, hidupku adalah Kristus dan matiku adalah keuntungan. Ya. Kenapa bisa mengatakan demikian? Ini Paulus luar biasa karena betul-betul hatinya sudah dijamah Tuhan Yesus Kristus. Makanya banyak anak-anak Tuhan yang dulunya preman, yang dulunya pembunuh, yang dulunya egois, yang dulunya nakal, yang dulunya hidupnya nggak jelas, ketika mereka betul-betul jumpa dengan Yesus, ya, wow, ya, dia berubah 180 derajat, yaitu betul-betul mencintai, mengasihi, ya, peduli, care, ya. Yang setuju katakan amin. Nah, itu cerita singkat tentang Paulus. Sekarang bagaimana dengan jemaat Iloji? Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Haleluya. Ya. Hidup ini sebentar. Saya selalu membayangkan, menghitung hari-hari, berapa hari lagi saya dikasih kesempatan hidup. Berapa bulan lagi saya dikasih kesempatan hidup. Berapa tahun lagi saya dikasih kesempatan hidup. Saya sepertinya baru kemarin saya melihat si Lisna itu sekolah minggu gitu ya. Sekarang sudah anak gadis. Sama saya tanya, kapan nikah? 5 tahun lagi. Ya, saya membayangkan baru kemarin saya wisuda SMA gitu kan. Tiba-tiba sekarang sudah punya anak 2 dan anak saya gadis dan sudah tahu mana yang ganteng, mana yang cantik, saudara. Ini artinya cepat sekali di dunia ini kita hidup. Saya melihat, ya, saya menyaksikan dan saya menghadiri, ya, teman-teman, ya, kenalan-kenalan, ya, kemarin bercerita, kemarin minum kopi, kemarin ibadah,
tiba-tiba dipanggil Tuhan satu-satu. Ya, ya ampun Tuhan, 4 kali hidup ini. Ya. Saudara harus berdoa. Doa saya, Tuhan, berilah saya kesempatan mengantarkan cucu saya wisuda. Ya, hanya itu saudara. Tuhan berikan kesempatan saya mengantarkan cucu saya wisuda. Gak tahu di universitas mana, saya nggak tahu, terserah itu. Yang penting saya pengen mengantarkan cucu saya wisuda dan saya foto dengan cucu saya wisuda. Terserah, setelah itu panggil-panggil lah. Itu doa saya. Nah, bagaimana dengan saudara? Harapan saya, saudara diberikan umur panjang semua. Amin. Sampai saudara melihat cucu-cucu saudara, atau saudara melihat cucu saudara itu wisuda. Haleluya. Nah, ini penting saudara, penting sekali. Tapi bukan berarti soal umur panjang atau umur pendek. Ya. Yang jelas bagaimana hidup kita itu fokus pada Tuhan atau fokus pada dunia ini. Yang kata Paulus itu kalau kita fokus pada dunia ini, rugilah kita. Karena ini bukan tempat kita. Tempat kita yang sebenarnya adalah warga kerajaan apa? Surga. Katakan surga. Oke. Nah, bagaimana kita dapat kekekalan itu? Ya, untuk menjadi pemenang. Untuk menjadi pemenang bukan berarti kita nggak bisa jatuh. Kadang jebruk, gitu kan? Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi di tangga, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, terus jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, terus jatuh bangun, 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 dan bangun. Ngerti maksud saya? Banyak orang ketika jatuh dalam dosa, kelamaan jatuhnya. Ngerti? Bukan soal jatuhnya, Bapak Ibu, tetapi berani nggak engkau bangun? Amin. Berani nggak engkau bangun? Karena kita tidak kebal yang namanya rayuan uang, yang namanya rayuan wanita, yang namanya rayuan pria, yang namanya rayuan apa lagi? Jabatan, rayuan harta. Itu yang membuat kita jatuh. Tetapi ketika kita jatuh, bangunlah lagi. Yang setuju katakan amin. Amin. Jatuh, bangun lagi. Amin. Makanya bangkit dan jadi pemenang. Amin. Berapa kali bangkit? Berapa kali jatuhmu? Kalau engkau 100 kali jatuh, berarti 101 kali bangun. Berarti engkau jadi pemenang. Tapi kalau 100 kali jatuh, engkau bangunnya cuma 99 kali karena engkau sudah merasa menyerah, putus asa, stres. Siapa yang menang? Iblis, setan. Dia bangga. Bapak Ibu, ya, kadang itu spirit liburan, spirit Natal atau spirit tahun baruan itu yang membuat kadang itu lemah, gitu ya, lemah. Nah, spirit itu spirit duniawi, ya. Jadi kita harus bangun lagi spirit kerajaan surga, mulai di rumah mesbah keluarga, mulai di rumah pujian penyembahan. Karena kalau dibiarkan berlama-lama, oh ini liburan, mesbah doanya libur, baca Alkitabnya libur, kuliah libur, pemudanya libur, BPI-nya libur, apalagi puasanya libur. Untung hari Minggunya nggak libur, harinya ikut libur. Nah,
Itu yang dinamakan kita harus bangkit menjadi pemenang. Satu-satu kita baca, ya. Tolong dicatat, nanti gembalamu pasti menanyakan, ya. Hidup berfokus pada kekekalan itu, ya. Hidup yang kekal itu. Nah, ada 5 cara, ya. Kita sama-sama baca di 2 Korintus 5 ayat 1 dulu kita baca. 2 Korintus 5 ayat 1 kita baca. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Yang membuat rumah kita yang sangat kekal, yang penuh indah. Ini aja indah. Yang dibuat oleh tangan jemaat Loci, oleh gembala DPI Loci. Indah. Apalagi Tuhan sendiri, tangan Tuhan sendiri yang membuat rumah kita di surga. Jadi selama-lamanya kita paling dikunjungi oleh anak cucu kita di kuburan. Itu paling. Nah itu kita ingat enggak lagi setelah keturunan yang ke-5, ke-7. Seperti saya enggak ngunjungin lagi nenek saya yang ada di Jawa sana. Karena udah lupa. Yang mana? Yang saya kunjungi kuburan ayah saya. Karena itu yang tahu. Jadi pastikan kita di bumi ini membangun ya kekekalan. Hidup berfokus pada kekekalan. Nah, satu persatu. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 16. Ya, yang pertama 2 Korintus 4 ayat 16. Yuk. Udah ketemu ayat 16? Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir yang kami semakin apa? Merosot. Namun manusia batin yang kami diperbaharui dari hari ke hari. Perhatikan, ya. Jadi Tuhan mau manusia roh harus diperbesar. Katakan diperbesar. Ini yang pertama. Kalau kita mau meraih kekekalan, bukan manusia dunia. Manusia dunia gampang, penampilan, make up, jalannya agak mententeng, terus suaranya agak dikerasin, terus jenggotnya dipanjangin, kumisnya dipanjangin, pakai topi yang keren, topi cowboy, pakai pistol-pistolan di sini, ya gitu kan, terus pakai pedang panjang, ya, siapa yang berani ganggu gue, kan gitu kan, terus di simpang 4 berdiri, store, kata gitu kan. Tuhan mau manusia rohani yang harus diperbesar. Kita hidupin manusia rohani. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Matikan kedagingan. Engkau luangkan waktu dengan keluarga. Dalam waktu 24 jam Tuhan kasih hari itu, jam itu. Ayo, luangkan waktu minimal. Bisakah engkau berjaga-jaga? Apa? 1 jam saja. Kan Yesus ngomong tuh sama murid-muridnya. Ya. Bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja, Petrus, Yohanes? Ketika Tuhan Yesus memiliki murid, ya, makin lama siapa yang mengikuti terakhir, yang paling terakhir. Terus berkurang. Tinggal 1 Yohanes. Dalam perjalanan yang penuh penderitaan, Petrus pun jadi menyangkal ketika Yesus disalib. Artinya siapa yang berani mengganggu Tuhanku?
Tapi ketika Tuhan Yesus diseret, kamu murid Tuhan Yesus? Enggak, bukan aku. Baru ayam setan berkokok, baru bertobat. Mungkin kita di gereja gagah, tetapi beranikah engkau berdoa di rumah makan? Di rumah, ini baru di rumah makan. Ya, saya kadang diingatkan anak saya, Papa, kok nggak berdoa? Papa kan gembala. Di rumah makan itu, saudara udah sama makan, saya selesaikan dulu yang di dalam mulut. Oh ya Tuhan, ampun ya. Taruh sendok. Saya berdiri, saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkati restoran ini, berkati kami mau makan, kuduskan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, dan pengunjung tempat ini berkati dengan sehat-sehat semuanya. Amin. Saya nggak peduli lagi siapa yang mereka lihat, karena saya menunjukkan sebagai Bapak rohani dilihat oleh anak-anak saya. Jangan sampai nanti apa? Aku tidak mengenal kamu, Eko Santoso. Kembali lagi mikir, nyala kau, gak tahu aku. Sakit, saudara. Ketika Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Ngerti, saudara? Amin. Inilah yang harus dibangun manusia roh. Dan pribadi-pribadi kita masing-masing. Justru makin banyak dosa, kita makin banyak manusia rohnya kita bangun. Itu yang namanya bangkit. Melawan apa bangkit itu? Melawan dosa, melawan kesalahan, melawan keserakahan, melawan kesombongan, keegoisan. Amin. Amin. Ini yang diperbaharui terus, sehingga manusia roh akhirnya menang. Amin. Akhirnya menang. Yang pertama. Yang kedua, 2 Korintus 4 ayat 17. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 17. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, jadi yang pertama tadi manusia roh harus semakin besar, ya, catat ya, nanti kalau Pak Gembala tanya. Yang kedua, penderitaan sekarang dengan PS lawan siapa? Kemuliaan yang akan kekal. Jadi kalau hitung-hitungan gitu, hitung-hitungan. Penderitaan yang kita alamin dari lahir sampai kita mati. Hitung-hitungan dengan berkat yang Tuhan beri, enggak sebanding. Ya, tidak sebanding. Lebih banyak berkat yang Tuhan beri, tetapi manusia banyak menuntut, banyak menyalahkan, banyak bersungut-sungut. Kenapa? Karena manusia rohnya tidak dibangun. Ketika manusia rohnya dibangun, hidup kita berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, ya, dan banyak lagi. Amin. Karena hidup dia yang manusia rohnya. Tapi kalau manusia duniawinya yang kita perbesar, yang rapat sedikit disalahkan sedikit, ya, angkat kursi lemparkan, jebret. Manusia jasmani, makanya manusia rohani yang kita pesan. Penderitaan yang kita alami, penderitaan sekarang ini, anggaplah itu suatu saudara memikul salibnya Tuhan Yesus. Amin. Pak, kami makin rajin, makin doa, sudah jujur, sudah berbuat benar. Tapi yang aku dapatkan, Pak Pendeta, yang ku dapatkan fitnah, tidak ada keadilan. Engkau memikul salib. Ngerti? Memikul salib. Engkau berbuat benar, tapi gak adil. Engkau berbuat jujur, tapi dapat fitnah. Emang apa yang didapat kesalahan Tuhan Yesus? Ketika diadilin,
Pilatus cuci tangan. Kenapa? Tidak ada didapatkan kesalahan dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengalami aniaya. Banggalah kalau kita berbuat benar, tapi kita difitnah. Kalau kita berbuat jujur, tapi kita mengalami ketidakadilan. Banggalah. Artinya engkau memikul salib Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan yang memakai engkau dan menjadi bintang terang. Kalau terang, menyala, semuanya mati, orang yang lain itu pengen dekat-dekat, tapi nggak mau jadi terang. Tapi kalau kita mati, blum, dia marah, yang dimarahin lampunya. Dasar PLN, dasar listrik, dasar lampu nggak jelas, KW ini. Ya. Jadi kita memang orang Kristen di dunia ini dituntut untuk terang. Mereka menuntut kita untuk terang. Makanya kalau kita nggak mengasih, katanya Kristen kasih. Mana buktinya? Kita memang dituntut mereka. Oleh sebab itu, mari kita berjuang. Karena penderitaan yang kita alamin, apa saudara, tidak sebanding dengan berkat atau kemuliaan yang Tuhan. Itu yang kedua. Itulah hidup dalam kekekalan. Kita harus percaya. Yang ketiga, yuk, yang ketiga, 2 Korintus 4 ayat 18. Tadi ayat 16, ayat 17, sekarang ayat 18. Kita baca. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa? Sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah apa? Kekal. Kelihatan adalah penipuan, ya. Dunia setan. Semua kan ditipu. Supaya cantik apa? Operasi plastik. Sudah cantik hidungnya, katanya kurang panjang. Jadi disambung pakai paralon. Ya. Dicat putih, saudara. Jadi waktu ya disuruh ke depan nyangkut-nyangkut. Kenapa saudara? Manusia pengen ya tampil yang kelihatannya yang menurut dunia itu cantik. Gaya, punya mobil bagus, tapi pinjam. Yang penting gaya. Gitu kan? Kalau saya bilang kredit, karena mobil saya masih kredit. Agaknya pinjam aja kan. Jadi gak kena saya kan. Itulah tertibnya. Untung gak pacar pinjam. Ada loh di kondangan, ya pura-pura kamu jadi pacar dia. Pura-pura. Ya untuk apa itu? Penampilan supaya dilihat orang. Wow. Gak penting. Saya kemarin ngamen di Tesalonika, di rumah makan apa lagi ya, saya lupa loh. Kita baca juga. Banyak yang komplain. Masa pendeta ngamen? Emang salahnya di mana, dosanya di mana? Tapi saya banyak diserang. Ya banyak disalahkan. Bahkan mau disidang. Ya, saudara, setelah itu banyak sekali WA masuk dari Living World. Pak Pendeta ngamen di sini, bayangkan. Terus dari Sentral Plaza masuk, Pak Pendeta ngamen di sini. Terus dari Ramayana masuk WA, Pak ngamen aja di sini. Gitu. Tunggu dulu, aku mau disidang. Emang suaraku bagus ya? Suaraku males kayak gitu kan. Padahal nyanyi bukan saya. Yang nyanyi kan teman-teman. Nyanyi gaya aja. Kayak Topi Cowboy.
Udah terhibur, mereka yang makan terhibur, dapat duit lagi. Setelah itu suara ya pujian penyembahan didengar, bukan hanya di dalam gereja. Orang-orang yang bukan Kristen pun mendengar, karena kami bawa speaker besar, speaker yang 14 itu besar, satu isi keras. Nah, itu saudara, gaya atau tampil apa adanya. Ngerti ya? Dunia itu gaya, tapi kita nggak perlu gaya, apa adanya saja. Ngerti? Apa adanya. Jadi Tuhan tuh mau apa adanya. Inilah kamu. Eko santoso di dunia cuma satu. Kan gitu ya? Saudara juga gitu, satu. Mirip ada. Mirip Pak Jokowi. Ada. Tapi tidak sama. Mirip saudara ada. Nah, senyumannya manis. Padahal maut. Gitu kan? Padahal menuju maut. Siapa itu? Ya, Yudas senyum-senyum sama Tuhan Yesus. Ya kan gitu kan? Ciumnya Tuhan Yesus. Tapi rupanya gara-gara Yudas lah Tuhan Yesus menuju penganiayaan. Kita nggak tahu. Itu tampilan dunia. Jalannya gagah, padahal dibuat-buat. Ya kan? Padahal di rumah nggak kayak gitu jalannya. Kenapa di depan kita jadi berubah jalannya? Biasa aja kali. Kecuali kalau kau memang disuruh tampil model kan gitu kan. Terus nggak engkau ya nggak apa-apa, karena itu dapat duit. Ini nggak disuruh, nggak dapat duit, tapi jalannya bergaya. Kita pun jadi stres nontonnya. Oh mungkin baru gajian. Biasa itu ibu-ibu kalau baru gajian jalannya beda. Jalannya beda, cara bicaranya beda. Tapi kalau udah tanggal tua, udah mulai apa? Juga berubah. Juga berubah. Wah, gimana senyumnya gitu kan? Gimana? Jadi Bapak Ibu, jangan kita tergiur atau fokus pada dunia ini, pada uang, pada penampilan. Hiduplah apa adanya, nyaman, enak. Amin. Suka dipuji, ada loh orang suka dipuji. Kalau nggak dipuji, ngamuk sama saya. Ya udah, saya puji terus. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu ganteng, kamu pokoknya top tier, mengalahkan semuanya. Biar puas dia, biar makin terbang telinganya. Ketika saya puji gitu terus dapatlah roti. Dapatlah dipangsit. Ya. Pulangnya Pak Kebel. Dapatlah amplop. Enak rupanya. Nanti kalau ketemu dia puji banyak-banyak. Kalau nggak dipuji sakit hati, dipuji saya dapat berkat banyak. Dan seperti itu. Itu dunia. Sampai saudara kalau kita hidup dengan kepalsuan. Hidup apa adanya. Karena Tuhan mau, ya. Tuhan mau seperti itu. Tuhan mencontohkan kehidupan yang sederhana. Amin. Ini yang ketiga, ini fokus pada yang tidak kelihatan, ya. Yang tadi itu ayat 18. Fokus yang tidak kelihatan, jangan yang kelihatan. Yang kelihatan itu semuanya pura-pura. Capek kita ini, pura-pura. Itulah kekekalan. Yang tidak kelihatan kita kejar kekekalan. Apa adanya, tidak kelihatan. Tapi Tuhan suka.
Amin. Selanjutnya yang keempat, 2 Korintus 5 ayat 2 sampai 4. Yuk. 2 Korintus 5 ayat 2 sampai 4. Karena tadi ayat 1 sudah kita baca ya, bahwa rumah di dunia dibongkar dan Tuhan membangunkan rumah di surga. Itu yang kita gambarkan. Kita baca ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan apa? Pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu apa? Ditelan oleh hidup. Ini yang keempat nih, apa maksudnya? Yang keempat adalah tanggalkan yang fana, ya. Tanggalkan yang sifat dunia. Ya. Milikilah hatinya Tuhan, bukan hatinya manusia. Milikilah pikirannya Tuhan, bukan pikirannya manusia. Cara pandang Tuhan, bukan cara pandang kita. Karena sangat jauh berbeda, bertolak belakang. Sangat berbeda. Sedangkan Tuhan mengajarkan fokusnya adalah kekekalan. Fokusnya adalah kasih. Fokusnya adalah surgawi. Fokusnya adalah kesatuan. Fokusnya adalah pengampunan. Fokusnya adalah melayani, bukan dilayani. Sangat bertolak belakang. Mari pakaian kita, jubah kita, ya kita ganti. Hati kita, pikiran kita ganti. Sehingga kita bebas. Kenapa bebas? Karena kita merasa wah, lega. Tidak mengeluh lagi, tidak menuntut lagi. Dan beban kita ringan. Kenapa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan apa? Memberikan kelegaan. Kalau kita datang sama Tuhan Yesus, masalahnya ketika kita baru sampai pintu, belum masuk, kita bawa pikul beban semua, ya, kita bawa pulang lagi. Kebanyakan nggak masuk. Seperti lagu yang pertama tadi, ku masuk hadirat Tuhan. Mari nikmatin, betul-betul engkau masuk di dalam hadirat Tuhan dan engkau terlepas dari ikatan, dari hukuman, dari beban-beban. Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Jangan engkau bawa-bawa kemana-mana. Sangat berat kita ngekuat. Kadang sama Bu Gembala, jangan lama pikirin. Makin dipikir, makin rontok rambutnya satu-satu. Karena kita nggak kuat. Serahkan sama Tuhan. Healing sama Tuhan, penyembahan sama Tuhan. Bang, kita cari pantai yuk. Ayo, pantai cari. Saya ajak ke Sungai Siak. Lega. Jangan Sungai Siak ini membuat lega. Tuhanlah yang membuat lega. Kenapa Sungai Siak bisa membuat lega? Begini, kita punya masalah banyak sekali, terus tiba-tiba melihat air yang mengalir, pikiran kita itu hilang masalahnya sebentar karena melihat air. Mengerti? Makanya terus berkata lega. Tapi pulang dari Sungai Siak kok makin berat. Kenapa? Karena bebannya nggak dibuang di Sungai Siak, dibawa lagi. Sama dengan kita berdoa, tapi nggak percaya bahwa doamu sudah dikabulkan Tuhan. Engkau sudah berdoa, tapi apa dijawab ya? Apa
percaya. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita lagi. Ngerti ya? Mintalah kepadaku, maka aku akan berikan. Waktu kapan dijawab itu kebijaksanaannya Tuhan. Kita percayakan sama Tuhan. Amin. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku hebat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Percaya penuhnya, belajar mempercayakan sama Tuhan. Tugas kita berdoa, tugas kita belajar, tugas kita bekerja, tugas kita ibadah. Selain itu Tuhan yang atur. Amin. Amin. Terakhir ya. Terakhir. Fokus pada kebekalan. 2 Korintus 5 ayat 5 sampai 6. Ayat berapa? 5 sampai 6. Yuk kita baca. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Mana tubuh? Ya. Ini daging. Maka dia inginnya itu yang empuk, yang manis, yang lezat, yang wide. Ya. Keinginan. Makanya kita bawa ini tubuh yang tanah ini. Kamu harus nurut. Begitu. Kamu harus taat. Kamu harus menyembah Tuhan. Kamu harus melayani Tuhan. Kamu harus jujur. Kamu harus taat. Kamu harus berbuat benar. Siapa yang menggerakkan itu? Roh. Jangan sampai daging yang menggerakkan itu. Karena kalau yang menggerakkan daging, dia akan condong ke kiri pada keserakahan. Tapi kalau yang menggerakkan roh adalah semua untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin kita banyak berkorban, tapi kita senang, sukacita. Mungkin kita banyak tersakitin ketidakadilan, tapi kita bisa bersyukur. Gitu ya. Inilah yang harus kita gerakkan. Mesinnya harus Roh Kudus. Tuhan, kalau pujian penyembahan di sini itu bagus, ya saya memang merasakan. Nah, pertahankan itu bukan hanya di gereja, tetapi setiap jemaat itu memiliki roh pujian, roh mesbah di rumah masing-masing itu the best. Ini mesin-mesin kecil yang di rumah-rumah pribadi ini yang membuat gereja itu makin besar. Kalau di sini kan celebration, nanti celebration bersama-sama, roh yang kecil-kecil dikumpulkan, menyatu, yes. Tetapi bagaimana di rumah? Ini yang penting. Bagaimana di rumah? Yang harus kita hidupkan. Jadi yang terakhir ini, yang kelima ini, yaitu yang ayat 5 sampai 6 tadi, kasih makan roh Allah dan lawan keinginan daging. Kasih makan. Kita bangkit berdiri.
Jadi saudara mau di tempat duduk atau maju boleh. Saya ingin mengurapi tentang fokus pada kebenaran. Saudara menjadi pemenang. Amin. Bukan dikalahkan oleh masa setan. Yes. Yang di kursi maupun yang di depan yang maju sama-sama mendapatkan pengurapan Tuhan. Amin. Buka hati. Mari sama-sama buka. Buka hati untuk kamu Tuhan. Buka hati untuk kamu Yesus. Amin. Janganlah kami peduli kami dengan kuasa Allah. Buka hati untuk kamu Tuhan. Janganlah kami peduli kami dengan kuasa Allah ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kurang kita keluarkan seluruh jemaat tolong ini yang lama yang maju di depan maupun yang belakang duduk mereka semua mengalami lawatan Allah kebenaran mengalami lawatan kita kuasa Allah mungkin boleh mengajar dulu depan baru nanti belakang baru nanti sebelah kiri silakan bukan yang mau saja dari belakang tidak ada masalah. Janganlah kami peduli kami dengan kuasa Allah. Mari yang mau masuk mau dikatakan boleh. Peduli kami dengan kuasa Allah. Mari angkat kedua tangan biar hamba-Mu berdoa di tempat ini. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dari mimbar ini, dari atas ini. Hamba-Mu menumpahkan tangan mereka. Biarlah Engkau mengurapi dari depan, tengah, belakang, dan yang ada di mimbar, pemusik, semua Tuhan.
pengurapan Allah yang sama. Pengurapan kebangkitan turun atas GBI Loji. Pengurapan kemenangan turun atas seluruh jemaat GBI Loji. Mereka mulai hari ini hidup dalam kekekalan. Kemenangan, kemenangan, dan kemenangan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Diberkati dengan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Kita satukan hati kita. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh memberkati setiap jemaat di tempat ini Bapa. Biarlah firman-Mu Bapa menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami membawa persembahan kami yang kedua Tuhan, persembahan khusus kami. Tuhan Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang memberikan. Dan Engkau Allah yang memberkati benih yang kami tabur Bapa di tempat ini Tuhan. Sebab kami percaya Bapa diberkatilah Bapa setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan penuh sukacita. Kami siap memberi dengan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.